ini saya konsultansi gitu, jangan tahu-tahu Farid ikut lelang bikin perusahaan baru abal-abal gitu kan. Gitu, itu bedanya. Maksudnya lelang ini ya lelang terbuka tuh yaitu artinya bahwa nah dokumen lelang tuh ya dokumen berkaitan dengan itu. Ya, jadi ini bedanya itu. Ini lelang, karena kalau melelang barang perusahaan itu ya sama juga dokumen lelangnya. Setelah ditentukan pemenang kan barangnya tuh belum keluar juga kan, sama sebenarnya. Dokumen lelang ini lelang pengadaan barang, dokumen bukan dokumen lelang penjualan barang, sama ini dokumen lelang, baik dokumen lelang pengadaan barang ataupun dokumen lelang penjualan barang itu statusnya sama, itu adalah dokumen lelang. Beda dengan tadi dokumen, setelah dokumen lelang ada namanya dokumen kontrak. Nah, itu beda itu. Nah, ya kan, inilah yang dulu saya dengan Pak Ekinus Mano itu berbeda pendapat terkait dengan penyusunan akuntansi pemerintahan. Dulu saya sempat berantem juga, karena menurut saya dokumen lelang itu perlu dicatat di dokumen akuntansi gitu. Apa namanya, memenuhi dokumen perusahaan aja kan, dokumen pemerintah gitu kan, kalau saya Pak Ekinus Mano almarhum ya. Jadi di sini sebenarnya kan catatan itu hanya catatan administrasi, informasi. Jadi dokumen lelang itu hanya informasi akuntansi. Tapi kalau nanti kalau sudah dokumen kontrak, nah itu sudah dokumen akuntansi. Karena ini berpengaruh kepada transaksi keuangan baru perusahaan. Karena di situ sudah ada kontrak, ikatan perjanjian ada kedua belah pihak, kemudian di situ ada dokumen yang berkaitan dengan berita acara serah terima namanya surat perintah mulai kerja gitu kan, berdasarkan surat perintah mulai kerja kan si perusahaan sudah boleh melaksanakan kegiatan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan itu si perusahaan meminta namanya uang muka gitu kan, permintaan uang muka dengan menyerahkan apa namanya jaminan uang muka gitu kan. Ya, kemudian dengan dasar itu si perusahaan mengeluarkan uang membayar dokumen apa berdasarkan berita cara pembayaran uang muka, dia membayar uang kepada perusahaan. Nah, itu juga merupakan bagian dari dokumen akuntansi, dan itu menjadi mengawal progres pekerjaan, dari mulai nanti progres 50%, bayar termin, sampai dengan pembayaran terakhir kan, penyelesaian pekerjaan, berita acara tertiba pekerjaan, bayar lunas, jaminan pemeliharaan, jaminan pelaksanaan, semua di situ. Nah, jaminan pelaksanaannya pun juga itu sebenarnya bukan dokumen akuntansi, tapi informasi akuntansi. Karena dia hanya sebagai apa namanya, sebagai dokumen informasi saja. Ketika si perusahaan ini melanggar, uang itu dicairkan, baru menjadi asetnya perusahaan. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Jadi dokumen lelang itu hanya informasi akuntansi. Baru nanti dokumen kontrak, nah itu baru dokumen akuntansi, karena menjadi bagian daripada sebagai dasar pembayaran si bendahara ataupun si pemegang uang muka ataupun si perusahaan si PPK dalam menerbitkan surat perintah pembayaran SPP. Ya, jadi itu. Nah, ada satu hal lagi saya tanya sekalian. Kalau perusahaan kan menerima jaminan pelaksanaan tuh, jaminan pelaksanaan itu kan semacam cek. Jadi uang itu uang perusahaan menyisihkan uang ke bank tolong sisihkan uang saya 2 miliar. Jadi si uang 2 miliar itu sama bank itu nggak boleh dikotak-atik, dikeluarkan tuh. Itu namanya jaminan uang muka. Ya, sama jaminan pelaksanaan. Kemudian diserahkan ke perusahaan yang memiliki pekerjaan. Itu semacam cek kan, semacam apa ya, dokumen berharga lah. Dijual laku itu. Jaminan uang muka itu. Kalau dicairkan ke bank itu bisa jadi uang. Nah, dokumen itu kan dipegang perusahaan tuh.
Itu dicatat di mana? Perusahaan yang melakukan pengadaan barang. Mas Emir Ahmad. Ya, Pak. Itu dicatat di mana? Perusahaan yang melakukan lelang, dia bayar uang muka kan ke perusahaan yang melaksanakan pekerjaan. Kemudian si perusahaan yang melaksanakan pekerjaan itu dia menyerahkan dalam bentuk cek jaminan uang muka sama jaminan pelaksanaan. Totalnya 2 miliar nilainya, atau dengan uang muka jaminan pelaksanaan 5% 500 juta. Di 2,5 miliar nilainya itu. Itu dalam bentuk surat berharga itu. Surat berharga. Dan itu bisa dijual. Dipegang perusahaan. Kalau perusahaan yang melaksanakan yang mengadakan pengadaan barang mendapatkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan itu dari si perusahaan yang melaksanakan pekerjaan, kan dia terima tuh ada berdasar terimanya. Itu dokumen itu, uang itu dicatat di mana? Berarti dia belum melakukan pekerjaannya ya, Pak, baru terima uangnya ya, Pak? Kan gini, kita nih perusahaan, kemudian melakukan melelang pekerjaan pembangunan gedung misalnya. Nilainya 100 miliar lah misalnya, ya. Atau 10 miliar lah, 10 miliar nilainya. Kemudian kita kan mau membayar uang muka tuh kepada si perusahaan yang melaksanakan, ditunjuklah misalnya perusahaanmu namanya perusahaan Ahmad, PT Ahmad. Ya, PT Ahmad yang menang. Kemudian PT Ahmad meminta uang muka. Nah, kamu sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan harus bayar jaminan ke saya, harus menyimpan jaminan uang muka, takut kamu kabur, gitu kan? Makanya kamu PT Ahmad punya rekening di banknya, di bank BNI misalnya. 2 miliar, tolong 2 miliar disisa-sisakan menjadi jaminan. Itu uang 2 miliar tuh dibukukan sama bank, itu di freeze, nggak boleh digunakan. Nah, dokumen itulah dokumen tentang semacam deposito lah, semacam deposit itu disimpan dalam. Nah, surat tentang deposit itu, surat tentang jaminan uang itu diserahkan ke saya sebagai perusahaan yang telah membayar kamu uang muka. Kamu terima uang 2 miliar, tapi 2 miliarmu yang di bank saya pegang gitu. Saya keluar uang kan cash out, bayar 2 miliar uang muka. Kita tulis kan, uang muka kerja 2 miliar pada kas. Kan uang dibayar di muka pada kas misalnya kan. Gitu kan. Kemudian saya terima lagi tuh uang jaminanmu. Nah, yang jaminan itu dicatat di mana? Ini saya coba jawab ya, Pak. Ngerti nggak konteksnya teman-teman semua, adik-adik? Ngerti kasusnya ya? Ini dalam proses audit nantinya, nantinya harus paham ini. Ini makanya kalian harus ngerti sistem akuntansi dulu. Ngerti ya? Ngerti ya? Cewek-cewek. Mbak Putri, ngerti? Ya, lanjut, Mas Emil Ahmad. Paling saya coba jawab dulu ya, Pak ya. Kalau kasusnya seperti itu, menurut saya sih itu nantinya dicatat sebagai kewajiban ya, Pak ya. Karena kan tadi saya menyerahkan setoran uang sebagai jaminan untuk melaksanakan proyek gitu ya. Karena saya sebagai pemenang tender proyek yang nantinya harus mengerjakan proyek yang telah saya dapatkan tadi gitu. Nah, itu uang jaminannya mungkin menurut saya itu dicatat dulu sebagai kewajiban gitu, Pak. Jadi masuk menambah kas. Kan uang itu uang kas itu, uang dalam bentuk berharga. Kalau piutang berarti lawannya apa? Utang ya, Pak? Kas ya, Pak. Sebentar, Pak. Itu yang kita terima uang loh, uang, tapi dalam bentuk surat berharga. Kayak deposit nih, pegang deposit saya. Itu bisa dijual itu ke bank, bisa dicairkan ke bank. Jadi uang cash baru. Tapi itu titipan.
baru dipegang aja. Nanti kalau perusahaanmu melarikan diri, uang itu gantinya, pengganti uang muka yang sudah kita bayarkan. Sama seperti inilah, yang pinjam uang, ya kan? Kemudian orang bayar pinjam uang, tapi saya simpan jaminannya motor atau mobil gitu loh. Nah, motor mobil kan dipegang sama kita tuh, atau suratnya gitu kan. Supaya saya nggak bakal lari, karena saya bayar, saya pinjam uang, tapi saya simpan jaminan. Dan itulah jaminan itu, jaminan uang muka itu, itulah seperti itu. Ini real case-nya di kenyataan fakta di lapangan. Kita sampai jam 10 ya? Gimana Mas Miral? Paling gitu dulu sih Pak kalau dari saya Pak. Karena Nah, nanti kan itu dicatat. ya jaminan kan ya Pak tadi kasusnya ya. Kalau Paham. jaminan ya berarti dari pihak saya itu sendiri yang sebagai pemenang proyek gitu ya. Itu sebagai kewajiban Nah, Pak. Kayaknya kayak gitu deh Pak. oke. Mbak Kansa, menurut Mbak Kansa gimana? Setuju nggak? Ya Pak. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad? Ini tuh kita sebagai pihak pengadaannya atau yang buat acaranya ya Pak? Yang pengadaannya, yang kita kan membayar uang muka, kemudian kita pegang tuh jaminan uang mukanya yang dari Pak PT APT-nya Pak Ahmad. Jaminannya kita bayar uang, tapi kita pegang jaminannya. Sama aja 2 miliar. Itu dicatat nggak? Nanti kalau Pak Ahmad melarikan diri, ya ini kita cairkan gitu loh. Dicatat nggak sama perusahaan itu? Ya Pak, menurut saya dicatat dulu sih karena itu sebagai jaminan ya. Dicatat. Kenapa dicatat? Kan Karena bukan uang kita, itu cuma titipan doang. Titipan aja kalau dia kabur baru kita cairkan gitu loh. kalau menurut saya sih itu karena dari perusahaan yang itunya kan ngasih jaminan dulu. Jadi dicatat kalau menurut saya. Catat. Iya. Oke. Mbak Resti, Iya, Pak. dicatat apa dibuang? Kalau kata saya dicatat sih, Pak. Nah, kenapa dicatat? Itu kan titipan doang, bukan diberikan. Cuman tolong pegang. Kalau saya kabur, boleh kamu pakai gitu kan. Ragu. Ayo orang Bandung, Mas Rehan, bantu. Dicatat apa dirobek catatannya? Lihat sih mikirnya kalau untuk uang tersebut menurut Rehan sih itu Pak dicatat juga sih Pak sejak itu masih seperti yang tadi eh, Kak Emilio udah jelasin kan itu merupakan kewajiban jadi sebaiknya dicatat terlebih dahulu. Nah, ini kaitan dengan mana yang dokumen akuntansi, mana yang informasi akuntansi. Harus paham itu. Kayaknya Mbak Melisa mau ngomong. Gimana Mbak Melisa? No comment? Kalau menurut saya malah nggak dicatat, Pak. Karena masih belum jelas kepemilikannya, terus kan belum bisa diakui apa-apa juga, kecuali emang benar-benar kabur, Pak. Gitu kalau menurut saya. Ada beda nih. Jadi melawan yang 3 orang pendapat ya. Pak Emiral, Mbak Resti, sama Mbak Rehan. Mbak Natasha,
Setuju dengan Pak, Mbak Melisa? saya setuju sama Melisa, Pak. Karena saya ngerasanya itu mungkin itu dicatatnya itu di CALK sebagai kayak kontingensi gitu sih, Pak. Hmm. Hmm. Iya. Ada dua orang yang sebagai masuk catatan CLK, catatan akuntansi atas laporan keuangan. Kemudian Mbak Dinda setuju dengan ini udah dua tiga. Kalau bingung saya senang. Nah, saya senang lihat orang bingung. Iya, yang ditunjuk yang di lapas sebagai pemenang. Kalau dititipin, saya bilang, jadi masuknya apa? Masih ragu, no comment, 50-50. Kalau 50-50, kalau 50-50 as a friend, tanya teman. Ada yang berpendapat lain? Nah, ini kalau Adinda katanya minta dijelasin, masih bingung katanya. Pak Kalila punya pendapat? Kalau saya setuju sama Natasha dan Melisa sih Pak, hanya di-disclose di CALK. Ya itu tadi sama dengan apakah ini informasi akuntansi sama dokumentasi. Jadi kalau itu adalah jaminan, kan ini tidak berpengaruh pada laporan keuangan. Belum berpengaruh. Itu ya yang memang kalau pakai sistem zaman dulu tata buku, itu namanya extra comptable. Tahu nggak extra comptable? Extra comptable itu adalah catatan di luar akuntansi, gitu loh. Kalau sekarang namanya CLK, catatan atas laporan keuangan. Jadi itu hanya memang informasi penting saja, informasi penting yang perlu diungkapkan. Yang benar itu. Jadi itu karena ini belum, karena itu memang tidak bisa kita sebagai asetnya perusahaan, karena itu adalah hanya sifatnya jaminan, uang jaminan. Nah, itu dokumen informasi akuntansi, bukan dokumen akuntansi. Ya, ngerti ya? Ini memang harus clear nih teman-teman nih, adik-adik ya. Mana yang informasi akuntansi, mana yang dokumen akuntansi yang berpengaruh kepada laporan keuangan. Mana yang cukup diungkapkan, mana yang harus dicatat sebagai transaksi keuangan. Kalau tadi saya bilang kan, kalau kontrak pun, dokumen kontrak pun sebenarnya hanya sifatnya ada informasi akuntansi. Tapi kalau sudah pembayaran uang muka, itulah dokumen akuntansi, ya kan? Kontrak pun sebenarnya masih, walaupun mungkin nanti di dalam bagiannya dengan kontrak itu kan ada rentetannya, ini menjadi dasar pembayaran uang muka, dasar pembayaran progres, dasar pembayaran final kegiatan yang dilakukan oleh rekanan. Tapi yang menjadi dokumen akuntansi yang mengikat transaksi itu adalah berita acara pembayaran. Dokumen kontrak itu sendiri sampai dengan dari mulai lelang, dokumen lelang, dan dokumen kontrak itu adalah hanya informasi akuntansi. Dokumen akuntansinya adalah accounting document itu adalah atau transaction evidence itu ya itu yang tapi emang tidak bisa berdiri sendiri dokumen ini, gitu harus kalau kita merujuk kepada dasar pembayarannya. Berita acara pembayaran ini adalah dasarnya adalah kontrak. Kontrak ini dasarnya adalah dokumen lelang. Gitu. Jadi nah itulah kalau accounting kan mulai dari dokumen lelang sampai dengan pembayaran, sampai dengan berita acara terima pekerjaan kan, sampai dengan berita pembayaran. Kalau kita audit bicaranya dari mulai dokumen pembayaran. Dokumen pembayaran dasarnya apa? Dokumen kontrak. Dokumen kontrak dasarnya apa? Dasarnya adalah dokumen lelang. Lelang dasarnya apa? Dasarnya adalah RK, rencana kerja dan anggaran. Begitu urutannya nanti ya.
Ada pertanyaan? Teman-teman, adik-adik, udah absen? Absen dulu, jangan lupa. Kok absennya pilih itu ya? Ada pertanyaan nggak? Pak saya mau nanya sih Pak, masih kepo aja sama yang tadi. Berarti Pak buat perusahaan yang dapat jaminan itu kan cuma di disclose ya Pak di CLK-nya. Itu tuh termasuk ke dalam kontingensi atau enggak ya Pak? Yang mana nih? Yang tadi, yang perusahaan dapat jaminan yang nggak bisa diambil di bank. Itu sebenarnya menjadi dokumen penting, dokumen informasi akuntansi, menjadi satu bundle dengan dokumen pembayaran. Itu biasanya satu apa namanya, kalau catatannya itu menjadi catatan akuntansi, ya, menjadi dokumen informasi akuntansi gitu ya. Dan emang yang berkaitan dengan penerimaan jaminan, kan jaminan ada nilainya tuh. Itu emang harus harusnya di-disclose di CLK bahwa perusahaan menerima jaminan pemeliharaan senilai sekian, jaminan pelaksanaan sekian, jaminan uang pas senilai sekian. Itu didaftar itu bahwa menjadi aset sebenarnya, tapi aset di luar catatan aset di luar menjadi informasi penting lainnya dalam perusahaan gitu. Itu tetap menjadi bagian dari untuk absen harus itu ya, harus masukin, oh ini benernya ada baru masuk. Tanggal 15
Ini harus dipoto nggak ya? Masa saya harus moto? Bukti absensi? Atau kita print screen ya? Tapi ada satu orang yang nggak ini, yang nggak kalau nggak salah ini kalau dibikin, nah gini kan, print screen, mana print screen? Lupa ya, nggak direkod ya kita ya. Perlu direkod nggak sih? Lupa. Buat Recording in bukti progress. perkuliahan mah biasanya print aja Pak, cukup. Yang di absensi apa ya? Biasanya yang di print screen tuh semua ininya Pak, semua mahasiswanya. Iya. Ini open baru. Oh, di sini kali. Put in stop video make host co-host rename about to record local voice. So